Ramadan ini tingkat muamalah seseorang dengan Al-Quran meningkat. Interaksi seseorang di dalam bulan suci Ramadan ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, yang singkat ini, mari kita coba melihat beberapa catatan demi catatan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Bagaimana penjelasan mengenai adab-adab, akhlak, etika seseorang dengan mushaf Al-Quran, dengan kitab suci Al-Quran. Apa yang seharusnya dilakukan ketika seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira tema ini sangat relevan untuk kita angkat kembali, di mana di saat kita sedang asik-asiknya bersama Al-Quran, siang dan malam, kiranya kita membaca Al-Quran, maka ada baiknya coba kita melihat kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelumnya coba kita kembali memperhatikan apa itu definisi Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa adalah al-qiraah, berasal dari kata qara'ah, artinya bacaan. Meskipun interaksi dengan Al-Quran tidak hanya dengan dibaca, berinteraksi dengan Al-Quran bisa dengan berbagai macam tingkatan. Bisa dengan mendengar Al-Quran dibacakan, bila Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi muamalah kita ketika Al-Quran itu dibacakan, kita bagaimana sikap kita mendengar, menyimak, memperhatikan setiap ayat yang dibaca. Itu termasuk bermuamalah dengan Al-Quran. Kemudian juga yang kedua adalah membaca. Banyak sekali hadis ayat dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertil. Dalam Al-Quran, dalam hadis, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Jadi interaksi yang kedua dengan membaca. Kemudian selanjutnya ada dengan menghafal, tahfiz Al-Quran. Bagaimana menjamurnya program tahfiz di seluruh tempat di Aceh nasional, bahkan seluruhnya. Program tahfiz luar biasa. Itu juga ada motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait orang yang menghafal Al-Quran. Pada hari kiamat nanti, anak-anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Tapi tidak cukup sampai menghafal saja. Baru ada tingkatan selanjutnya adalah dengan memahami. Memahami artinya memahami dengan penjelasan daripada para ulama, dari tafsirnya, dari penjelasan majelis-majelis para ulama. Juga kita perlu selanjutnya dengan memahaminya. Tidak cukup menghafal saja. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi adalah mengamalkan. Mengamalkan apa yang didengar, mengamalkan apa yang dibaca, apa yang dihafal, apa yang dipahami. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi secara bahasa Al-Quran walaupun disebut dengan qiraah, tapi tidak hanya dibaca. Kemudian secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah munazzal 'ala Rasulillah manqulu ilaina bitawatur. Yang mana Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang kita baca sekarang ini, selama ini, baik siang, pagi, malam, baik di masjid, di rumah, di sekolah, di pesantren, itu adalah kalam Allah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi kalam Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan dijelaskan
dua fase diturunkannya Al-Quran. Fase secara langsung atau secara sekaligus. Dalam Al-Quran diisyaratkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ketika kata anzala yunzil, maknanya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada juga yang menyebutkan Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fase yang kedua dari Baitul Izzah ke langitnya, dari Baitul Izzah atau langitnya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Al-Quran itu ada sebab turunnya. Namun ada juga ayat-ayat Al-Quran tanpa sebab turun. Al-Quran yang kita baca mengenai surga neraka itu tanpa ada sebab turun. Tapi ada yang memiliki asbab nuzulnya. Baik itu karena ada peristiwa maupun ada pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat pada saat itu didokumentasikan di dalam Al-Quran, kemudian itu tersampaikan, walaupun itu semuanya sudah dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran yang kita baca ini diriwayatkan oleh orang banyak. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini itu didengar oleh para sahabat. Dan sahabat yang mendengar itu bukan satu dua orang, tapi banyak secara mutawatir. Diriwayatkan dari generasi-generasi secara mutawatir, maka tidak mungkin ada yang salah daripada periwayatan Al-Quran ini. Jadi sangat-sangat terjaga. Maka disebutkan dalam Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu mutawatir. Berbeda dengan hadis. Ada yang hadis tidak mutawatir, hadis ahad dan seterusnya. Kemudian apalagi definisinya al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran ini ketika seseorang membaca ayat demi ayat itu mendatangkan pahala. Dengan catatan harus sesuai dengan kaidah tajwid. Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang serupa dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka itu menunjukkan kita mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan berapa ratus ribu huruf Al-Quran, maka begitulah dilipat gandakan di dalam kita membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran itu al-mubtada bi suratil Fatihah, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surah An-Nas. Ada 114 surah. Itulah kiranya definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Maka oleh sebab itu coba kita melihat apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyah terkait bagaimana interaksi seseorang dengan Al-Quran itu. Yang pertama, yang bagi al-qari ayat Al-Quran atau ayat amal Al-Quran bil ikhlas. Hendaklah seseorang itu ketika dia bermuamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya dan seterusnya seperti yang kita sampaikan tadi di awal, itu dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama motivasi kita ketika kita membaca Al-Quran. Maka alangkah baiknya ketika kita mengajak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, tidak dimotivasi menghafal Al-Quran ikut MTQ cabang 10 juz tingkat provinsi. Ya. Tidak dijadikan motivasi pertama itu adalah agar ikut perlombaan, agar nanti dapat
usahakan yang pertama ditanamkan itu kepada anak-anak adalah agar Allah sayang sama kita. Kita menghafal Al-Quran karena Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Karena ini adalah tuntunan agama kita. Karena membaca Al-Quran itu akan mendatangkan pahala. Nah, itu motivasi pertama. Nah, jangan yang pertama itu yang tadi. Karena itu maksudnya akan kiranya membuat keikhlasan itu akan tercederai dengan ada embel-embelnya seperti tadi. Tapi tidak salah. Yang selanjutnya yang yakuna famahu awal tahara. Kemudian yang kedua itu hendaklah ketika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya yang suci, yang wangi, yang bersih. Hendaklah dia bersiwak atau membersihkan giginya, membersihkan mulutnya. Apalagi setelah sahur ini hendaklah segera kita membersihkan mulut kita. Karena ketika kita membaca Al-Quran ini hendaklah dalam keadaan mulut yang bersih daripada makanan. Ketika kita bertemu dengan orang, berbicara dengan orang atau siapapun itu, kita ingin orang itu nyaman dengan kita, tidak terganggu dengan bau mulut kita. Maka hendaklah ketika membaca Al-Quran lebih lagi kita harus menjaga kebersihan daripada mulut kita. Nah, ini coba kami rangkum ya dari beberapa halaman kitab Tibian. Yang ketiga, yustahabu ayyaqra 'ala tahara. Mustahab hukumnya membaca dalam keadaan suci. Hendaklah kita membacanya dalam keadaan suci. Kemudian fi mawdi'in nadhifin mukhtar. Hendaklah membaca Al-Quran itu di dalam keadaan tempat yang bersih, yang terpilih, seperti di masjid atau di rumah. Kondisikan tempat kita membaca Al-Quran itu jauh dari kamar mandi, tidak di samping kamar mandi, tidak di samping. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran di depan rumah, tidak mungkin di samping ada kandang ayam di depan atau apapun yang kiranya tidak membuat kita itu tidak nyaman. Karena kenapa? Kita sedang berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah seseorang ketika membaca Al-Quran dalam keadaan tenang. Nyongkaran jauh kamar mandi, selesaikan dulu kamar mandi itu. Kebelet mau ke kamar mandi, itu selesaikan dulu proses itu. Selesaikan dulu urusan di kamar mandi baru kembali. Jangan membaca Al-Quran dalam keadaan kebelet. Apa itu kebelet? Ingin ke kamar mandi, terburu-buru. Karena akan menjauhkan kita dari rasa khusyuk. Kemudian selanjutnya, hendaklah seseorang itu mustahab hukumnya, sebutkan oleh Imam An-Nawawi, dia menghadap kiblat. Selain daripada salat, dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran sendiri, hendaklah dia mencari mana kiblat saya. Dia hadapkan dirinya ke arah kiblat. Berbeda ketika khalaqah dalam lingkaran seorang membaca secara berjamaah itu tidak masalah. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, idza arada asy-syuru' fil qira'ah ista'ana. Apabila seseorang hendak membaca Al-Quran, dia hendaklah berta'awudz. Itu perintah dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila seseorang hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi apa di antara hikmah berta'awudz ini? Agar kita terhindar daripada bisikan syaitan. Apa saja syaitan yang akan apa saja bisikan syaitan ketika kita membaca Al-Quran? Bisa jadi syaitan itu datang, cuma kamu yang fasih membaca Al-Quran, cuma kamu yang bagus membaca Al-Quran. Syaitan itu kalau tidak mungkin masuk dari dimensi kemaksiatan, diajak kita kemaksiatan, dia masuk dalam dimensi kita sedang berbuat terang. Nah, itu untuk menghindari godaan syaitan. Ini sudah pernah kami jelaskan pada salah pada beberapa Ramadan yang lalu, tingkatan godaan syaitan.
Jadi syaitan itu bermain ketika seseorang beribadah sholat misalnya, maka sunnahnya syaitan sebelum baca surah Al-Fatihah, sunnah agar apa terhindar, karena tidak ada yang luput dari godaan syaitan kecuali orang-orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah dia membaca al-basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di setiap permulaan kita membaca. Namun Bismillahirrahmanirrahim itu tidak semua tempat. Kalau dalam surah Al-Quran 114 ada satu surah tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Tawbah, itu surah Bara'ah. Kenapa? Karena Bismillah itu substansinya, isinya itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan awal daripada surah Bara'ah itu yang berarti tentang bagaimana tidak ada rahmat di situ kepada orang-orang musyrik, sehingga tidak relevan di situ dibaca dengan surah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga misalnya ketika kita khatam atau kita berhenti pada ayat tertentu, ya, kemudian ketika kita memulai lagi ternyata ayat yang kita mulai itu ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang menderita, maka juga tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau perkataan Fir'aun, perkataan syaitan yang diabadikan dalam Al-Quran, waktu itu pas tadi kita membacanya di awal itu, maka kita hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan ini dijelaskan oleh Syekh Ayman Suwaid dalam kitabnya At-Tajwidul Mushaf. Sekarang sudah ada terjemahan. Itu penjelasan mengenai kapan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kapan tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim dalam membaca Al-Quran. Itu ada tempat-tempatnya. Tapi A'udzubillah itu di setiap tempat. Kemudian hendaklah seseorang itu ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, menghadirkan hatinya, menghadirkan dirinya, jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran tidak dalam keadaan bersenda gurau, berbicara. Kenapa tidak boleh berbicara walaupun tidak membatalkan bacaan Al-Quran? Karena kita sedang membaca kalam Allah, agar tidak terputus dengan kalam makhluk ini. Kita ngomong dengan kawan yang lain itu sudah terputus. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita fokus, hendaklah kita betul-betul dalam keadaan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ada hajat untuk berbicara, berhenti dulu dari membaca Al-Quran, kita ngomong. Ketika mudarat sesuatu, misalnya kita berhenti, kemudian baru kita lanjutkan. Jangan di sela-sela membaca Al-Quran tertawa terbahak-bahak. Ketika membaca Al-Quran berbicara ke sana ke sini dan sebagainya, maka itu akan menghilangkan konsentrasi kita, fokus kita berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat riwayat dalam Al-Quran, insyaallah di dalam Al-Quran itu ada beberapa riwayat bagaimana khusyuknya, bagaimana tadabburnya para sahabat ketika atau para tabi'in disebutkan di sini, sangat khusyuk dalam membaca Al-Quran. Ada seorang yang bernama Zurarah bin Awfa at-Tabi'i, dari kalangan tabi'in. Innahu fi salatil fajr faqara'a hatta balagh. Ya, suatu ketika mereka itu dalam keadaan salat subuh, kemudian membaca imamnya itu sampai ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawmun yawmun asir, yaitu tentang hari kiamat, hari bagaimana sulit, hari bagaimana sangat-sangat sedih, hari sangat-sangat berat ketika hari kiamat. Karena saking dia menghayati apa yang dia baca, apa yang terjadi? Kharra mayyitan. Dia tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan salat. Bagaimana para ulama itu ketika khusyuk betul-betul menghadirkan hatinya sampai-sampai hayu. Sekurang-kurangnya tadabbur itu, ma'asyiral muslimin, guru kami yang dimuliakan Allah,
Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, kita mohon ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Bagaimana surga itu dialiri dengan sungai-sungai yang begitu indah, maka kita berdoa ya Allah, jadikanlah saya bagian dari ahli surga. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam hati dan sebagainya. Itu doa. Dan ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat tentang bagaimana dahsyatnya nanti di hari pembalasan, maka kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah, jagalah saya daripada hari kiamat itu dahsyat ini, daripada api neraka. Lindungi kami, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Dan membacanya pun dalam keadaan kita tidak terlalu besar suaranya, lirikkan suara kita ketika berbicara tentang ayat-ayat, ketika kita membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang hari kiamat. Namun ketika ayat-ayat tentang surga penuh dengan harap kepada Allah, penuh kita optimis, ya, sebagai upaya kita agar dimasukkan dalam keadaan mendapatkan kenyamanan surga. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, yang ke-9, yang bagi ayuwatil fil qiraah, hendaklah yang baca Al-Quran dan tartil. Jangan jangan datang, hendaklah dengan tartil, dengan adanya sedikit ayunan-ayunan suara. Walaupun tartil juga oleh para ulama disebut dengan waratil Quran tartilan. Tartil ini kata Imam Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatuh, membacanya dengan betul-betul ayat atau huruf-huruf Al-Quran itu dengan makhrajnya yang benar, dengan sifatnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran itu mufassal. Apa mufassal artinya? Setiap huruf itu terbaca dengan jelas. Hanya karena target khatam ya. Karena bulan Ramadan ini bagaimana caranya uji khatam 3 tapi karena tidak memperhatikan tajwid, akhirnya bercampur-campur huruf ain dari benarnya. Jadi Rasulullah SAW itu membacanya dengan mufassal. Kemudian hindarkan ketawa berbicara saat khilal qiraah. Kemudian disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran qiraatul Quran minal mushaf afdal an dhahril qalbi. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih baik daripada membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kenapa? Ya, karena ketika kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ada 2 ibadah di situ. Mata kita melihat mushaf ibadah, kemudian juga kita membaca Al-Quran untuk ibadah. Namun ketika kita membaca tanpa melihat mushaf, berarti hanya satu pahala saja atau satu kebaikan saja, yaitu membacanya. Jadi melihat mushaf itu, melihat ayat-ayat Al-Quran itu adalah ibadah, menjadi ibadah untuk matanya. Maka guru kami dulu berkata, apabila ingin sembuh matanya, apabila sakit, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu matanya itu terjaga, jernih. Masyaallah muslimin rahimahumullah, tentunya panjang sekali kalau kita ingin membacanya lagi. Ya, namun ada beberapa catatan di akhir daripada tausiah singkat ini. Bagaimana seseorang itu membawa Al-Quran. Ini tidak disebutkan dalam Al-Tibiyah, tapi disebutkan di tempat yang lain. Hendaklah seseorang itu, ini mushaf saya contohkan. Nah, ini mushaf Al-Quran. Ini ketika seseorang membaca, hendaklah dia letakkan di sini, letakkan di dadanya ketika membawa mushaf. Tidak seperti membawa buku biasa, diagram seperti ini, diagram. Nah, ini misalnya mushaf, seperti membawa buku biasa. Itu juga tidak benar. Karena kenapa? Di dalam mushaf ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan apabila seseorang kita mintakan seseorang dulu cok mushaf, belum ambil Al-Quran satu. Jadi orang yang menyerahkan Al-Quran kepada kita yang meminta Al-Quran itu diambil dari, hendaklah dia itu menyerahkan dengan kedua belah tangannya. Dan kita tadi yang minta Al-Quran itu
diambil, juga kita mengambilnya dengan kedua belah tangan. Nah, itu ada. Disebutkan juga apabila orang yang memberi itu dalam keadaan berdiri, kita pun berdiri. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kita mungkin lihat saja gambaran bagaimana proses wisuda. Nah, kita mungkin pernah ingat bagaimana prosesi wisuda. Ketika kita naik ke pentas, rektor menyerahkan apakah dengan sebelah kanan atau dua belah kanan. Ijazahkan dengan kedua belah tangan. Kita pun mengambilnya dengan kedua belah tangan. Padahal bukan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran lebih mulia daripada itu semuanya. Karena ini berisi kalam Allah, maka hendaklah diambil dengan penuh tanggung jawab dengan kedua belah tangan. Kemudian ketika meletakkan mushaf itu, letakkanlah di tempat yang tinggi. Ketika membacanya pun tidak diletakkan atas lantai atau diletakkan atas paha yang sejajar dengan itu. Maka hendaklah kita membacanya agak sedikit tinggi. Dulu kita, orang tua kita ada bantal, ada rehal. Tapi rehal sekarang yang model silang itu sudah makin rendah. Nah, itu juga tidak oke, tidak standar. Seharusnya harus sejajar atau setinggi pusat di atas daripada bagian bawah itu, sehingga tidak sejajar ya kalau Allah ini dengan hal-hal yang lain. Nah, itu ketika kita membaca. Kemudian juga disebutkan tidak mencampur mushaf ini dengan buku-buku yang lain. Jadi mushaf ini memang satu tempat khusus ya. Tidak dicampur dengan buku-buku yang lain. Karena tadi ini adalah kalam Allah. Kemudian apabila kita mendapatkan ada mungkin tercecer beberapa halaman, satu halaman, kita lihat di atas lantai. Apa yang kita lakukan? Segera kita mengambil menyimpannya. Kalau kita tahu bahwasanya halaman mushaf itu berada pada mushaf kertas ini bagian daripada mushaf yang hilang tadi, kita cari lagi. Namun apabila kita tidak tahu lagi, bagaimana cara kita menghormatinya agar dia tidak terbawa angin atau kemana sehingga dia akan tidak dimuliakan, maka kita kerjakan 3 perkara. Yang pertama, boleh dibakar dengan niatan menghormati halaman Al-Quran tadi, tidak dan sebagainya, dan dibakar di tempat yang betul-betul layak, tidak dibakar dengan sampah, dibakar dengan di tempat yang layak dengan niatan ini untuk menjaga Al-Quran, menghormati Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan dengan cara dikubur, masukkan ke dalam kain khusus baru dikubur. Kemudian ada juga dulu mungkin Al-Quran itu ditulis dengan tinta biasa, tinta dulu mungkin bisa dihapus pakai air, maka dihapuskan pakai air tulisan Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu betul-betul dimuliakan, tidak terbang ke tempat-tempat najis, tidak terbang ke tempat-tempat di mana Al-Quran itu kemudian tidak menjadi dimuliakan. Masyaallah muslimin rahimahullah, demikianlah beberapa catatan-catatan ringan kiranya sebagai ulangan kita bersama di saat interaksi kita dengan Al-Quran meningkat pada Ramadan. Mari kembali kita mempelajari bagaimana cara mengamalkan kita beribadah dengan Al-Quran ini dengan bagaimana dengan ilmu. Kita belajar atau kita beramal itu hendaklah dengan didasari dengan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada diterima. Karena kita tidak tahu amalan kita barusan salah subuh itu diterima atau tidak, ada yang tahu. Yang kita tahu hanya sah dan tidak sah saja. Maka ketika kita membaca Al-Quran hendaklah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya, para ulama kemudian, agar apa mendekatkan kepada qabul, diterima. Maka sering-seringlah kita membaca Rabbana taqabbal du'ana wa siyamana wa salatana wa tilawatana. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah bacaan Al-Quran kami. Karena kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan.